Halo semuanya, jumpa lagi di channel gua, di channel HiPhoto. Kali ini kita akan bahas Suzuki Swift ST tahun 2011, generasi awal. Nah, bagi teman-teman semua yang baru mampir channel gua, jangan lupa untuk tinggalkan jejak kalian, tinggalkan like, komen, dan subscribe-nya jangan lupa di channel HiPhoto. Terima kasih. Suzuki Swift merupakan city car yang berbentuk hatchback. Desainnya menarik dan sporty, terkesan timeless dan ada sedikit Mini Coopernya, dengan harga yang relatif terjangkau. Sebelum kita masuk ke pembahasan mobil ya, mari kita telusuri dulu sejarah untuk Suzuki Swift dari pasar Jepang hingga menembus pasar Indonesia. Dan disclaimer, untuk di video kali ini gue telah merangkumnya dari beberapa artikel hingga gue sederhanakan lagi supaya videonya tidak terlalu panjang gitu. Nah, bagi teman-teman semua yang ingin menambahkan atau meluruskan atau ya mengkoreksi, silakan aja ntar tulis di kolom komentar untuk sejarah dari mobil Suzuki Swift ini supaya sejarahnya nambah lengkap dan akurat, jadi kita sama-sama bisa dapat ilmunya seperti itu. Jadi nama Suzuki Swift ini telah digunakan oleh Suzuki sejak tahun 1983 untuk generasi Suzuki Cultus. Dan ketika nama Suzuki Cultus keluar dari pasar Jepang, untuk di Indonesia sendiri namanya berubah menjadi Suzuki Forza, dan kita waktu itu kebagian yang 3 pintu yang didatangkan langsung dari Jepang, jadi statusnya adalah CBU, completely built up. Sampai akhirnya diganti oleh Suzuki Forza yang 5 pintu, sudah dirakit secara lokal, jadi statusnya adalah CKD. Dan nama Suzuki Swift sebenarnya masih digunakan untuk generasi kedua dari Suzuki Cultus. Jadi penamaannya itu berubah menjadi Suzuki Eleni, Suzuki Amenity, dan Suzuki S-Team. Padahal secara global namanya masih Suzuki Swift. Gimana? Udah bingung belum teman-teman? Sampai tahun 2003 sebenarnya ada penamaan lain dari Suzuki Swift ini untuk pasar Amerika Utara dan Kanada. Jadi namanya tuh selalu berubah-berubah gitu. Tapi kita nggak akan bahas sampai ke sana karena kita fokus kita yang dari pasar Jepang hingga menuju ke Indonesia gitu. Jadi kapan sih sebenarnya nama Suzuki Swift itu yang resmi dikatakan Suzuki Swift untuk generasi pertama, ya kan? Jadi nama Suzuki Swift yang resmi tercatat sebagai generasi pertama itu yang dikenalkan pada tahun 2004. Jadi yang udah bentuknya kayak gini ya. Dan untuk masuk ke Indonesianya sendiri itu sebenarnya ada pada tahun 2005 dengan konfigurasi mesin 1500 cc dengan kode mesin M15A. Dan yang untuk Swift ini terdapat beberapa varian ya, Swift GT, Swift GL, dan yang sudah CKD itu Swift GT2. Dan terdapat juga Swift Sport yang masih menggunakan basic yang sama, dan Swift yang sudah CKD versi Indonesia diberi emblem ST. Ada 4 pilihan mesin yang dipasarkan secara global. Ada versi mesin 1300 cc dengan kode mesin M13A, kemudian versi mesin 1500 cc dengan kode mesin M15A, dan yang untuk versi kencangnya adalah Suzuki Swift dengan mesin 1600 cc dengan kode mesin M16A. Ada versi dieselnya juga 1300 cc dengan kode mesin D13A. Tapi yang hanya masuk ke Indonesia merupakan yang satu basic aja, 1500 cc dengan kode mesin M15A. Nah, untuk sejarahnya gue cukupkan sampai di sini karena melihat mobil yang akan kita bahas kali ini adalah Suzuki Swift generasi yang awal. Gue cukupkan sampai di sini untuk sejarahnya. Mari kita bahas kayak apa sih mobilnya gitu. Suzuki Swift kita akan bahas dari sisi belakang dulu teman-teman. Dan di belakangnya sini terdapat logo Suzuki Swift dan di logo emblem Suzuki-nya ada di tengah sini. Kacanya ada elemen-elemen pemanas yang disebut dengan defogger, entah berfungsi atau enggak ya. Dan ada wiper di bagian sini. Antena belakang model shark fin seperti ini. Untuk rear up spoiler dia tidak ada. Terdapat high mount stop lamp di bagian belakang. Ini nozzle washernya. Tidak ada kamera parkir. Tersedia hanya sensor parkirnya saja, kameranya tidak dapat. Dia ada siluet-siluet warna ungunya ya kan. Untuk bagian stop lamp, lampu mundur, lampu sen masih boklam semua, belum ada teknologi apa-apa. Kemudian untuk di bagian bumper belakang Suzuki Swift banyak yang kalau gua lihat itu dipenyet seperti ini untuk bagian pelatnya karena tidak bisa mengakomodir pelat yang dari Indonesia karena terlalu panjang. Dan untuk bagian finisher mufflernya dia yang seperti ini, jadi terkesan lebih sporty. Untuk pembukaan pintu bagasi dia bukan yang mekanikal ya, jadi sudah berbentuk button di sini dan penggunaannya tinggal dipencet seperti itu, sudah elektrik. Cukup canggih pada zamannya. Nah, ini untuk bagasi belakang dia ada partisi seperti ini yang untuk dicabutnya dia kayak gitu kan ya. Nah, kita cabut saja. Dicabut seperti itu. Pegang dulu sebentar. Ini untuk bagasinya segini. Kalau bisa dibilang ini cukup untuk menampung
koper yang ukuran S dengan ukuran medium saja. Kalau large mungkin ya harus dilipat sih kursi bagian belakangnya ini. Kita lihat di bawahnya teman-teman, bisa kita dekatkan. Untuk bagian bawah dia ada ban serepnya. Ban serep yang diameternya lebih kecil tapi peleknya lebih besar. Ban ini disebut juga dengan ban space saver. Kalau gue baca di website, alasan digunakannya ban space saver ini karena pabrikan ingin memaksimalkan ruang kabin dan mengurangi emisi dengan mengurangi beban dari beban mobilnya gitu. Dan untuk pelipatan kursinya ini yang 60-nya di sebelah kiri, yang kanannya 40. Pelipatannya gini aja nih. Gitu. Ada handle di sini. Dan dia tidak rata lantai, jadi masih ada hubnya di sini. Kayak gini aja untuk bagasinya. Tidak ada tempat untuk naruh toolkit ya teman-teman ya. Kita sekarang ke bagian samping yuk. Sudah button elektris, modern pada zamannya. Ini adalah desain samping dari Suzuki Swift. Untuk desain atasnya dia seperti ini dan Suzuki jadi sudah di blackout pilar tuh. Dan di blackout pilarnya bukan warna hitam dop seperti mobil-mobil kebanyakan dia, melainkan ini merupakan warna hitam glossy, jadi terlihat lebih upmarket gitu. Dan di bagian atasnya gue sering lihat kalau Suzuki Swift itu dibuat two-tone alias dua warna, jadi ada yang pasang motif catur dan lain-lainnya gitu. Jadi kan konsepnya adalah Mini Cooper versi Jepang gitu. Bagian handle pintu dia sudah model tarik seperti ini teman-teman. Dan untuk penggunaan kuncinya ada di sebelah kanan. Oh iya, sebelumnya gue pengen ngasih tahu kuncinya dulu. Jadi kunci Suzuki Swift seperti ini ya. Jadi tipikal Suzuki pada masanya. Suzuki EPV, semua Suzuki pakai kunci kayak begini. Dan untuk kepelek dia sudah aftermarket ya, jadi bukan yang aslinya. Dan untuk ukuran bannya menggunakan profil 195/50 menggunakan ring 15. Untuk rem belakangnya dia masih tromol. Untuk di depan dia pakai cakram teman-teman. Nah, di sini terdapat emblem teknologi ya, teknologi variabelnya VVT, dan di bawahnya ada lampu sen di bagian fender depannya, bukan di spionnya. Dan untuk spionnya sendiri belum ada electric retract dan belum ada auto folding. Jadi untuk nutupnya harus dipenyet seperti ini. Gitu teman-teman. Mengadopsi floating roof ala-ala Mini Cooper versi Jepang. Jadi cuma ada garis satu set yang kesini dan putus. Seperti itu saja. Untuk tarikan karakter garis lainnya tidak ada set remolding dan ataupun lain-lainnya itu. Kita ke depan yuk. Nah, di bagian depan terdapat dua buah nozzle washer yang hidup di kedua sisinya. Jadi ada dua nih, kiri dan kanan. Ada dua buah wiper di sini yang kayak kebanyakan mobil-mobil lainnya gitu. Dan untuk di mika depannya dia kayak gini. Lampunya masih boklam semua, low beam high beam jadi satu di sini, lampu sennya di sini masih kristal multi reflektor. Untuk bagian depan, grill dan seperti ini dan di tengahnya ada logo Suzuki. Jadi Suzuki Swift ini merupakan perombakan dari Suzuki Ancients-nya. Dari bodi kotak ke bodi yang bulat. Grillnya bulat-bulat kayak madu. Untuk di samping ini juga sama, depan dia ada tarikan dua garis seperti ini, dan ini merupakan Suzuki Swift yang sempat kehilangan fog lamp-nya, jadi cuma ditutup cover seperti ini. Untuk narik mobilnya ketika bermasalah di sini ya. Itu merupakan penjelasan dari depan dari Suzuki Swift ini dan terlihat begitu aerodinamis gitu kan untuk aliran flow dari udara dari depan gitu. Yuk kita langsung aja masuk ke dalam yuk. Dalamnya seperti apa sih? Jadi kamera gua ambil alih teman-teman ya. Oke, beginilah interior dari Suzuki Swift dan layoutnya sudah gua buat sinematik ya teman-teman. Dan ini sekali lagi disclaimer, gua mohon maaf banget untuk cahayanya karena memang bener-bener redup. Setirnya enak dipegang untuk gripnya. Di tengahnya ada logo Suzuki-nya. Untuk klaksonnya dia yang seperti model terpisah. Untuk desain instrumen cluster dia lengkap dengan penunjuk BBM, kemudian suhu mesin, gear indikator, takometernya, dan penunjuk kecepatan. Ketika kita melihat panah seperti ini, berarti tangki bensinnya ada di sebelah kiri gitu. Kalau di sebelah kanan berarti ya tangkinya di sebelah kanan, supaya nggak salah parkir ketika kita mengisi bahan bakar. Kapasitas tangki pada mobil ini terbilang cukup besar. Tangkinya berkapasitas 42 liter. Sisi AC-nya dia yang kotak kalau untuk bagian tengah, dan untuk lampu hazardnya di bagian tengah. Dan untuk di sisi sebelah kiri dan kanannya dia pakai yang sisi AC 360 derajat dengan accent chrome di bagian sisinya. Untuk audio
Audio pakai yang aftermarket ya. Dan untuk auto climate-nya dia kayak gini, dan terdapat 4 pilihan speed fan dan ada heaternya teman-teman. Dan ada 4 speed kecepatan AC, dan untuk arah semburannya lengkap tuh. Ada ke badan, ke kaki aja, ya kan? Dan ini open close-nya di sini ya untuk bagian AC-nya, dan center console tengah dia kayak gini. Cukup dalam. Ada 2 buah cup holder dengan ada juga power socket di sini yang 12 volt. Jadi kalau lu pengen bisa ngecas HP, beliin tuh soketnya, ya kan. Terus untuk di bagian tengah transmisinya seperti ini, model gauge seperti ini. Untuk park brake dia yang masih model mekanikal. Untuk center konsolnya tidak ada ya di belakangnya. Terdapat cup holder untuk di sisi bagian belakang. Dan di bagian sisi sebelah kanannya terdapat 3 buah dummy button. Gue hidupin ya. Kalau yang sudah CKD, dia menyisakan jam digitalnya saja. Dan yang versi CBU MID-nya lengkap dan MID-nya informatif. Dan untuk di bagian tengahnya sini dia sudah pakai yang aftermarket ya. Tidak ada lagi steering switch controlnya untuk yang versi CKD ini. Dan di setirnya pun tidak tersedia lagi airbagnya. Ada spion tengahnya sudah day night and view, ya kan. Dan untuk sun visornya terdapat dengan vanity mirror di sininya, dan terdapat juga card holder untuk nyimpen e-tol gitu teman-teman. Bagian door trim, jadi door trimnya bahannya hard plastik semua sampai ke bagian dashboardnya. Tapi walaupun dia hard plastik semua, setidaknya kita bisa mendapatkan dibungkus dengan kain yang motifnya garis-garis seperti ini. Jadi ya lebih keren juga gitu. Dan di sini tidak ada cup holder, jadi tinggal menyisakan door pocketnya ya di Suzuki Swift ini ya. Untuk di bagian sininya terdapat 4 buah power window dan auto hanya di sebelah sisi drivernya saja. Dan ini untuk ngatur sih bagian spion di samping-sampingnya. Oke, gini aja. Tapi yang gua suka dengan Suzuki Swift ini, walaupun dia semuanya hard plastik, tapi dia bahannya tuh tebel-tebel. Nah, sampai ke sini tebal-tebal, jadi nggak ada yang melar-melar gitu, dicabut-cabut. Ini masih kokoh-kokoh semua. Dashboard sebelah kirinya pun tidak terdapat airbag, jadi yang versi lengkap airbag dan steering switch control hanya terdapat di CBU awal, GT dan GL awal saja. Kita di sebelah kiri sini terdapat hand grip yang menggunakan model retract. Untuk di bagian seat belt lengkap dengan high adjusternya. Gimana sih rasa joknya? Boleh dipegang lagi untuk kameramen ya kan. Nah, joknya yang gue suka, dia ini tebel-tebel teman-teman. Headrestnya pun bisa disesuaikan dengan tinggi kepala kita. Sudah ada apa coba? High adjuster. Nih, gue akan praktekin. Dia penggunaannya kayak gini. Jadi tetap ada recliningnya dan tetap ada slidingnya teman-teman. Tapi yang menurut gue spesial, dia ada high adjusternya. Dia sudah bisa tilt walaupun tidak ada teleskopiknya. Gimana? Tertarik gak mobil Suzuki Swift ini? Untuk bagian sisi mengemudi gua dengan tinggi badan gua 173 cm, untuk legroom dia segini, masih cukup lah untuk gua. Dan untuk headroomnya walaupun dia tidak ada sejengkal, cuman masih dapat sekitar seginian tangan gua nih. Nah, oke, seperti itu. Untuk di tengahnya ada lampu baca ya teman-teman ya. Headroomnya segini. Oke, sebegitu ya untuk penjelasan di bagian pilar A dari Suzuki Swift ini. Yuk kita ke belakang yuk. Kayak apa sih belakangnya? Oke, ini merupakan pilar B dari Suzuki Swift. Gua udah duduk di Suzuki Swift ini. Untuk dimensi dia tidak sebesar rivalnya alias Toyota Yaris dan Honda Jazz. Jadi ya cukup sempit. Untuk legroomnya saja ya cuman sekitar 2 jarian dengan posisi mengemudi gua tadi 173 cm. Untuk bagian door trim dia masih sama yang kayak bagian depan ya, jadi hard plastik semua. Tempat senderan kita masih dilapis dengan bahan kain seperti ini yang motifnya adalah garis-garis. Kalau lo supir racing lo bisa pegangan di sini. Wah. Setback pocket hasil retriman. Di door trim pintu kanan dan kirinya terdapat power window tapi tidak terdapat cup holdernya, jadi cuman polosan aja. Bagian kursinya juga dia cukup tebal dan enak.
spesialnya walaupun di bagian belakang ya, biasanya kan ada ya mobil hatchback itu di bagian belakangnya headrestnya tidak bisa disesuaikan, tapi ini masih bisa. Kayak gitu aja. Dan sisa legroom 2 jari, sisa headroom ya segenggaman tangan gua ini. Oke, sekarang kita ke bagian dapur pacunya teman-teman. Untuk mesinnya yang seperti gue bilang di awal tadi menggunakan mesin M15A dengan 1500 cc. Dan mesin ini menghasilkan tenaga 112 PS di putaran 6000 rpm dan torsi maksimum di 143 Nm di putaran 4000 rpm. Dan di mid ke transmisi, 2 pilihan transmisi. Ada yang 5 speed manual dan 4 automatic, tapi otomatiknya masih konvensional, belum CVT. Dan untuk desain mesinnya dia melintang seperti ini, jadi dia front wheel drive teman-teman, di penggerak bagian depan. Seperti itu untuk bagian mesinnya. Untuk box sekring ada di sebelah kanan teman-teman. Dan dia masih belum ada ABS ya. Bagian kap mesinnya belum dicat warna body, tapi sudah ada peredamnya. Sip. Nah, kalau kita ngomongin soal dimensi, dia merupakan yang bukan terbesar di kelasnya. Jadi lawannya itu adalah Honda Jazz dan Yaris Bakpao. Dan dia memiliki ground clearance sebesar 140 mm dan wheelbase di 2380 mm. Dan untuk panjang kali lebar kali tingginya teman-teman bisa baca aja di bawah. Ya memang tidak seluas dan rivalnya, tapi ini menghadirkan konsep yang nyaman ketika dikendarai. Nah, karena untuk visibilitasnya dia ke depan dia enak banget, ke samping dia enak banget. Dan untuk rasa dashboardnya itu ya, di sini. Untuk rasa dashboardnya dia di bawah dan bisa disesuaikan lagi dengan posisi duduk kita. Jadi cukup enak sekali gitu. Gue sebenarnya pengen test ride, cuman mengingat waktunya sudah mau maghrib teman-teman ya, sudah sore sekali. Mungkin kita besok akan ketemu lagi untuk test ride mobil ini ya. Semoga kita ada waktunya teman-teman, doakan saja ya. Gitu. Inilah beberapa kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh mobil Suzuki Swift. Kita bahas dari kelebihannya dulu. Desain eksteriornya seperti Mini Cooper, jadi itu kelihatannya seperti mobil-mobil Eropa gitu, tapi ini yang versi Jepang. Kemudian mesinnya responsif dan menyenangkan ketika dikendarai. Kemudian kekurangan yang dimiliki mobil ini adalah fitur keselamatan yang sangat kurang, apalagi yang versi CKD ini, dan ruang kabin yang kurang luas. Itu aja sih. Oke, sebegitu aja pembahasan mobil Suzuki Swift GT tahun 2011 versi AF Auto. Bagi teman-teman semua yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan jejak kalian, tinggalkan like, komen, dan subscribe, jangan lupa di channel AF Auto. Dan salaman. Terima kasih. Konsep apa? Banyak ya untuk sponsor. Nanti gue kasih tahu. Sekarang ya bang. Bukan. Sponsor deh. Oke, kita hidupkan mesinnya seperti apa sih suaranya ya kan? Kita buka dulu ya. Ini gua tanpa menggunakan mic teman-teman. Tanpa menggunakan mic. Jadi kayak apa suaranya? Karena micnya sudah digulung. Nah begini suara mesin dari Suzuki Swift GT 2011. Oke.